Halo semuanya, kembali lagi pada video kali ini dan video kali ini akan membahas mengenai PSAK 1 beserta penyajian laporan keuangan sebuah perusahaan. Di sini tapi sebelumnya perkenalkan nama saya Clarin Kardinobing dengan NIM 01060424100005. Nah, kenapa sih kita perlu belajar PSAK dan apa aja yang akan kita pelajari di dalamnya? Jadi dalam PSAK ini sendiri itu akan mempelajari mengenai mengatur bagian-bagian laporan keuangan yang dibuat oleh sebuah perusahaan yang dimana di dalamnya itu terdiri atas laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan juga adanya catatan tambahan atas laporan keuangan. Tapi sebelum itu kita perlu ketahui bahwa PSAK 1 ini memiliki kepanjangan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 1. Sesuai dengan namanya, ini merupakan standar praktik akuntansi yang digunakan di Indonesia. Hal ini disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang telah dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI, yang pasti kalian gak asing dengan namanya. Oke, berikutnya, apa sih dari tujuan PSAK ini sendiri? Di mana tujuan dari PSAK ini itu sebagai prinsip dasar dari adanya penyusunan laporan keuangan, yang dimana hal ini nantinya akan berguna untuk perbandingan baik dengan laporan keuangan dari periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan dari entitas yang lainnya. Di mana dalam PSAK 1 ini bertujuan untuk mengatur adanya persyaratan bagi penyajian laporan keuangan perusahaan, kemudian struktur laporan keuangan, dan juga adanya persyaratan minimum isi dari laporan keuangan. Kita lanjut, tapi apa sih laporan keuangan itu sendiri? Laporan keuangan ini merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan juga kinerja keuangan di suatu entitas. Di mana hal ini bertujuan untuk memberikan sebuah informasi yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Karena di dalamnya itu akan menyajikan posisi keuangan, kemudian kinerja keuangan, dan juga arus kas keuangan dari perusahaan itu sendiri, di mana hal ini nantinya akan berguna dalam memprediksi arus kas di masa depan. Dalam laporan keuangan ini sendiri, itu dibagi menjadi 4. Adanya laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas. Di mana menurut PSAK 1, laporan keuangan yang lengkap itu terdiri dari 4 hal ini dan juga adanya catatan atas laporan keuangan, dan juga adanya laporan posisi keuangan pada awal periode. Di mana dalam posisi keuangan sendiri itu akan membahas mengenai 3 hal, yaitu adanya aset, liabilitas, dan juga ekuitas. Sedangkan dalam laporan posisi atau laporan keuangan di arus kas, itu akan terbagi menjadi 3, yaitu arus kas dari operasional, arus kas dari aktivitas investasi, dan juga arus kas dari investasi pendanaan. Sebagai contoh, dalam video ini, saya memilih contoh perusahaan yaitu PT Jaya Mas Medica Industri atau lebih kita kenal itu dengan OneMed, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang healthcare. Oke, ini merupakan contoh laporan posisi keuangannya. Kita lanjut aja. Apa sih laporan posisi keuangan ini? Kita buat melihat bagaimana posisi keuangan dari sebuah perusahaan. Yang dimana di dalamnya pertama itu ada aset. Aset ini merupakan semua kekayaan yang telah dimiliki oleh perusahaan maupun individu yang dimana ini tuh memiliki nilai ekonomis di dalamnya. Nah, aset ini sendiri itu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada aset lancar. Aset lancar ini merupakan aset yang diharapkan bisa digunakan atau dikonversi menjadi kas dalam waktu 1 tahun atau siklusnya itu dari operasionalnya ini sendiri normal gitu. Aset ini dapat dikatakan sebagai aset lancar apabila dapat diukur dengan satuan nilai mata uang, kemudian bermanfaat untuk penggunaan pembayaran pengeluaran dari sebuah produksi perusahaan, kemudian memiliki aset yang dengan tujuan untuk diperdagangkan, mengharapkan akan merealisasi aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan, kemudian terdapat kas atau setara dengan kas, kecuali yang penggunaannya terbatas untuk menyelesaikan kewajiban dalam periode lebih dari 12 bulan setelah pelaporan. Di sini langsung aja kita lihat dalam contohnya. Ini merupakan laporan dari posisi keuangan bagian aset. Di sini terdapat aset lancar yang dimana di dalamnya terdiri atas kas dan setara kas yang dimana ini merupakan saldo uang tunai atau kas di bank, kemudian ada investasi jangka pendek yang dapat dicairkan dalam waktu singkat, kemudian terdapat piutang usaha yaitu jumlah yang diharapkan yang dapat diterima dari pelanggan,
Kemudian ada persediaan atau stok barang dagangan atau bahan baku. Kemudian ada beban dibayar di muka, uang muka pembelian, dibayar di muka, aset lancar lainnya sehingga ditemukan total aset dari lancar ini sendiri di angka 2.220 miliar 891.557.946 rupiah. Nah, di sini bisa kita lihat kalau ini tuh dalam periode 30 September 2024 dan yang di sebelah sini itu bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya atau di 31 Desember 2023. Bisa kita lihat dari total aset lancar ini sendiri itu mengalami penaikan. Kemudian lanjut, yang kedua yaitu di sini ada aset tidak lancar. Sesuai dengan namanya, aset tidak lancar ini berarti aset yang tidak bisa dicairkan langsung menjadi uang tunai. Atau ini juga biasanya digunakan sebagai aset jangka panjang dan tidak diperjualbelikan dalam jangka waktu yang lama. Ini bermanfaat karena aset tidak lancar ini memiliki sifat kolateral atau ini berarti dapat menjadi sebuah jaminan ketika kita ingin meminjam uang. Di sini bisa kita langsung lihat contohnya itu terdapat aset tetap. Aset tetap ini bisa seperti gedung atau mungkin mesin yang sudah dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Kemudian terdapat aset tak berwujud yang itu berarti seperti hak cipta ataupun lisensi. Kemudian ada aset hak guna. Kemudian ada aset pajak taguhan yang merupakan pajak yang ditunda pengakuannya hingga periode mendatang. Kemudian ada tagihan restitusi pajak. Dan di sini dapat kita temukan ada total aset tidak lancar yaitu di angka 519.550.397.166. Kemudian di akhir, di total antara aset lancar dan juga aset tidak lancar ditemukan total aset sebesar 2.740.441.955.000. Nah, jika dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya, secara keseluruhan kita bisa lihat bahwa di bagian aset itu mengalami peningkatan yang dimana ini bisa kita lihat menjadi sebuah indikator kinerja dari perusahaan seperti bagaimana kemampuan likuiditas ataupun investasi dari mereka ini sendiri. Kemudian dari aset kita beralih ke liabilitas. Dalam liabilitas itu berarti merupakan sebuah kewajiban perusahaan terhadap pihak lain. Di mana liabilitas ini dibagi menjadi dua, ada liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Sesuai dengan namanya yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu tenggat waktunya. Hal ini dikatakan sebagai liabilitas jangka pendek apabila hutang harus dibayar dalam tenggat waktu kurang dari 1 tahun. Sedangkan disebut sebagai liabilitas jangka panjang jika harus dibayar dengan jangka waktu itu minimal 1 tahun. Sebagai contoh, bisa kita lihat dalam laporan posisi keuangannya, untuk liabilitas jangka pendek ini terdiri dari utang usaha, kemudian utang non-usaha, kemudian adanya uang muka dari pelanggan, beban yang masih harus dibayar, utang pajak, liabilitas jangka panjang, sehingga terdapat total liabilitas jangka panjang yaitu di angka 307 miliar 516.245.192 rupiah. Di mana ini jika dibandingkan dengan yang sebelumnya itu bisa kita lihat dalam mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Kemudian di dalam liabilitas jangka panjang itu terdiri dari adanya liabilitas sewa, surat utang jangka menengah, kemudian liabilitas yang diestimasi dalam imbalan pasca kerja, yang dimana terdapat totalnya di angka 47.948.852.567 rupiah. Yang kemudian ini dijumlah dari liabilitas sehingga ketemu dari total liabilitas itu di angka 355.465.097.000 rupiah. Yang dimana jika dibandingkan dengan yang periode sebelumnya yaitu di 31 Desember dengan total 336.074.635.000 itu menunjukkan bahwa di tahun 2024 ini mengalami kenaikan di sebagian besar, terutama peningkatan di liabilitas jangka pendeknya. Ini menunjukkan bagaimana sebuah perusahaan ini mengalami peningkatan kewajiban perusahaan terhadap pihak lainnya. Oke, kita lanjut yang berikutnya.
Di sini ada laporan posisi keuangan bagian ekuitas. Ekuitas ini sendiri merupakan bagian dari hak pemilik dalam perusahaan yang tetap harus dilaporkan, di mana ekuitas ini dapat didapatkan dari adanya jumlah aset yang sudah dikurangi dengan hutang serta kewajiban perusahaan. Dalam liabilitas dan ekuitas, di sini yang di bagian ekuitasnya itu bisa kita lihat terdapat modal saham, yaitu modal yang telah diterbitkan, di mana nilainya pada laporan ini sebesar 676 miliar 471 juta 250.000. Kemudian terdapat modal dasar dan juga adanya modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Ini yaitu adanya penyetoran dari pihak lain. Yang dimana kemudian terdapat tambahan modal yang disetor dan di sini bisa kita lihat di total ekuitas itu sendiri itu ketemu di angka 2.384.976.000 rupiah. Yang gimana kemudian di total antara liabilitas dan juga ekuitas yang ketemu di angka 2.740.441.955.000 rupiah. Oke, saya ulangi. Di yang total liabilitas dan ekuitas itu di angka 2.740.441.955.000. Nah, jika dibandingkan dengan yang tahun sebelumnya, itu menunjukkan bagaimana di bagian ekuitas dan juga liabilitas ini mengalami peningkatan yang lumayan. Oke, berikutnya. Sesuai yang sudah dijelaskan tadi, bahwa dalam ekuitas itu terdapat modal yang terdiri dari 3 modal saham, modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh. Kemudian terdapat juga ekuitas, yaitu di sini terdapat dari hak non-pengendali dan juga ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Jadi dari laporan posisi keuangan itu sendiri sesuai dengan rumus dasar dari akuntansi yaitu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Hal ini menunjukkan adanya total aset dan juga total liabilitas dan ekuitas itu harus balance atau harus sama. Bisa kita lihat dari laporan posisi keuangannya ini sendiri di angka 2.740.441.955.000 rupiah. Ini menunjukkan bahwa dari total aset dan juga total liabilitas dan ekuitas dalam perusahaan PT OneMed ini harus balance yang karena dari adanya laporan posisi ini menggambarkan gambaran yang akurat tentang posisi keuangan perusahaan tersebut. Oke, melanjut yang berikutnya. Di sini adanya laporan laba rugi, di mana laporan yang memberikan informasi terkait pengeluaran, pendapatan, keuntungan, ataupun kerugian yang diperoleh oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Di mana hal ini, dari adanya laporan laba rugi ini, kita bisa melihat bagaimana kinerja keuangan dari sebuah perusahaan. Di mana dari laporan laba rugi, itu adanya laba komprehensif, yang merupakan perubahan aset atau liabilitas yang tidak mempengaruhi laba pada suatu periode rugi itu sendiri. Di mana ini terdapat dua, yaitu laporan sebelum laba komprehensif dan juga laporan laba yang dimulai dari laba rugi bersih. Oke, di sini kita langsung masuk. Di sini ada laporan laba rugi dari sebuah perusahaan, yang dimana bisa kita lihat buat yang pertama, itu ada penjualan neto, yang dimana penjualan ini bisa kita lihat mengalami peningkatan yang lumayan, di mana menunjukkan bagaimana pertumbuhan penjualan dari perusahaan ini sendiri. Kemudian terdapat beban pokok penjualan, yang dimana beban ini juga meningkat seiring dengan kenaikan pendapatannya, tetapi margin brutonya ini masih bisa dipertahankan. Kemudian ditemukan juga adanya laba bruto, yang dimana laba bruto ini ditunjukkan dari penjualan neto yang dikurangi dengan beban pokok penjualan. Laba bruto ditemukan di angka sebesar 446.960.896.000 rupiah. Jika dibandingkan dengan periode yang sebelumnya, ini menunjukkan kenaikan di mana menunjukkan bagaimana efisiensinya perusahaan ini dalam pengelolaan beban pokok. Kemudian melanjut yang berikutnya, ini ada beban operasional, yaitu adanya beban penjualan dan juga pemasaran,
Kemudian adanya beban umum dan juga administrasi dan pendapatan beban operasional lainnya. Di mana total beban operasional ini juga menunjukkan adanya peningkatan tetapi masih sebanding dengan adanya pertumbuhan dari pendapatan itu sendiri. Kemudian adanya laba dari operasi ini yang ditemukan dari hasil laba bruto yang dikurangi dengan beban-beban operasional ini yang menunjukkan bagaimana keuangan ini tuh masih terdapat di pertumbuhannya yang stabil. Kemudian memasuki yang berikutnya, adanya pendapatan keuangan dan juga beban keuangan, yang kemudian terdapat laba sebelum pajak, yaitu di angka 265 miliar 667 juta 391 ribu rupiah. Kemudian terdapat juga beban pajak, yaitu beban pajak, sehingga ketemu di laba tahun berjalan, yaitu yang setelah laba sebelum pajak ini dikurangi dengan beban pajak. Ketemu di angka 212 miliar 598 juta 383 ribu rupiah. Kemudian di sini ada penghasilan komprehensif lainnya di mana ini di dalam penghasilan komprehensif ini tidak ada pos penghasilan yang tercatat. Oke, sehingga ketemu buat total laba komprehensif tahun berjalan di periode 30 September 2024 ini di angka 212 miliar 598 juta 383 ribu rupiah. Jika dibandingkan dengan yang periode sebelumnya, perusahaan ini mencatat adanya pertumbuhan dari laba bersih dalam laporan keuangan ini, di mana ini menunjukkan adanya efisiensi dari operasional, di mana beban operasional meningkat tetapi masih lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan pendapatannya. Oke, kita akan melanjut ke yang berikutnya. Di sini adanya laporan perubahan ekuitas, di mana laporan perubahan ekuitas ini menggambarkan total laba rugi komprehensif dalam suatu periode yang dialokasikan kepada pemilik entitas induk serta kepada pihak non-pengendali. Yang dimana dengan adanya laporan perubahan ekuitas ini menunjukkan total ruginya komprehensif selama satu periode, yang dimana terdapat juga rekonsiliasi antara saldo awal dan juga akhir periode yang timbul dari laba, pos pendapatan komprehensif dan juga transaksi dengan pemilik. Kemudian di sini bisa kita lihat dari laporan perubahan ekuitas atau bisa kita kenal juga dengan laporan laba ditahan. Ini terdapat laporan yang pada periode 30 September dan ini yang 2024. Di dalam laporan perubahan ekuitas ini terdapat atau dibagi menjadi modal yang ditempatkan dan disetor penuh, kemudian adanya tambahan modal yang disetor, akumulasi laba rugi. Kemudian ini ada laba ditahannya, jumlahnya, kepentingannya, dan juga di sini bisa kita baca yaitu ada jumlah dari ekuitasnya di yang bagian laporan perubahan ekuitas. Di mana di sini bisa kita lihat dari periode sebelumnya, di periode 30 September 2024 itu juga mengalami peningkatan. Di mana di sini juga berarti bisa kita ketahui bahwa adanya jumlah dividen yang diatribusikan gitu kepada pemilik dan juga nilai dividen per sahamnya yang diungkapkan dalam catatan atas laporan posisi keuangan. Oke, di sini kita melanjut ke yang bagian berikutnya, yaitu adanya laporan arus kas. Dari laporan arus kas itu dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama ada laporan arus kas yang itu dari aktivitas operasi. Yang dimana ini sesuai dengan namanya, berarti arus kas yang berasal dari aktivitas operasional sebuah perusahaan. Contohnya ini bisa kita lihat dari penerimaan dan juga pengeluaran kas. Yaitu adanya penjualan barang dan juga pembelian perlengkapan persediaan. Kemudian ada juga arus kas dari aktivitas investasi yang berupa dari investasi perusahaan yang bisa kita lihat itu dari pembelian aset tetap atau pembelian peralatan. Di sini bisa kita lihat dari laporan keuangannya. Di sini ada arus kas dari aktivitas operasional, yaitu adanya penerimaan kas dari pelanggan, kemudian penerimaan kas dari pendapatan bunga, pembayaran kepada pemasok, pembayaran untuk beban operasional, pembayaran untuk gaji dan juga imbalan kerja karyawan, pembayaran beban bunga, penerimaan dari tagihan pajak penghasilan, pembayaran pajak penghasilan. Sehingga ketemu kas neto dari aktivitas operasional ini sendiri yaitu di angka 241 miliar 958 juta 82 ribu rupiah. Jika dibandingkan dengan periode yang sebelumnya,
tentunya dari operasional ini sendiri mengalami peningkatan yang begitu signifikan, yang begitu lumayan tinggi. Kemudian selanjutnya ada juga contoh dari arus kas dari aktivitas investasi. Yang dimana di sini bisa kita lihat itu berasal dari adanya perolehan dari aset tetap, kemudian perolehan dari aset yang tak berwujud, peningkatan investasi jangka panjang, pencairan dari investasi jangka pendek, dan juga adanya penambahan uang muka dari aset tetap dan penerimaan dari penjualan aset tetap. Yang dimana tertemu dari semuanya ini di total ketemu kas netonya di angka 96.309.167.000 rupiah. Kemudian melanjut yang berikutnya, itu terdapat juga arus kas dari aktivitas pendanaan sesuai dengan namanya, pendanaan perusahaan, di mana di sini biasanya itu pemilik melakukan penyetoran modal. Sini bisa kita lihat adanya pembayaran dividen, kemudian setoran modal dari kepentingan dan juga non pengendali, kemudian adanya pembayaran liabilitas sewa. Sehingga jika ini ditotal ketemu kas netonya yaitu di angka 94.250.918.000 rupiah. Yang dimana di sini menunjukkan adanya kenaikan juga dari yang tahun sebelumnya. Kemudian ada kas dan setara dengan kas, yang dimana kas ini berarti uang tunai atau uang logam, sedangkan setara dengan kas itu sebuah investasi yang sifatnya liquid. Itu bisa kita lihat contohnya seperti yang dari uang mungkin saldo di bank, seperti itu. Di sini kita bisa lihat ada kenaikan dari kas dan juga setara dengan kas. Sehingga dari adanya laporan keuangan ini tuh bisa kita lihat adanya arus kas operasional yang positif di mana mencerminkan bagaimana bisnis intinya yang menghasilkan kas dan perusahaan berhasil mengelola itu dengan baik. Kemudian arus kas investasinya yang mengalami penurunan yaitu dari 304 di sebelumnya menjadi 96. Itu pengeluaran untuk investasi menunjukkan upaya perusahaan untuk meningkatkan aset tetap dan investasi jangka panjang. Dan saldo bersih yaitu merupakan informasi dari gabungan ini sendiri dari aktivitas pendanaan itu memberikan gambaran penuh bagaimana perubahan saldo kas dari sebuah perusahaan ini sendiri. Di mana laporan ini berguna untuk memantau bagaimana laba dan juga transaksi dari bagaimana arus transaksi atau cash flow dari sebuah perusahaan ini sendiri. Oke, kita lanjut ke yang bagian berikutnya, yaitu adanya pencatatan atas laporan keuangan. Ini berarti adanya menyediakan ringkasan kebijakan akuntansi utama dan juga informasi penjelas lainnya, kemudian menyampaikan informasi yang tidak terdapat di bagian lain dalam laporan keuangan dan disajikan catatan atas laporan keuangan atau CALK secara berurutan dan juga terstruktur. Di mana dalam catatan atas laporan keuangan ini terdapat pengungkapan yaitu adanya jumlah dividen yang mungkin diumumkan atau diumumkan sebelum penyelesaian laporan keuangan, kemudian jumlah dividen preferen yang tidak diakui, dan tambahan informasi atas laporan keuangan gitu. Kemudian ada juga laporan posisi keuangan pada awal periode, yang dimana ini diterapkan jika adanya perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif dan digunakan untuk menyajikan kembali elemen-elemen laporan keuangan tertentu dan diterapkan untuk pengelompokan ulang pos-pos dalam laporan keuangan. Jadi, sekian presentasi dari saya mengenai penyajian laporan keuangan sebagai contoh dari perusahaan PT OneMed dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Nah, setelah memahami bagaimana kerangka laporan keuangan berdasarkan dengan PSAK 1, langkah berikutnya yang nggak kalah penting yaitu kita akan mendalami salah satu aspek, yaitu pengelolaan aspek, yaitu perhitungan penyusutannya, di mana penyusutan ini akan menjadi sebuah elemen penting yang akan nantinya mempengaruhi bagaimana laporan laba rugi dan juga posisi keuangan. Oke, di sini bisa kita lihat sebagai contoh itu ada soalnya. Itu di sini terdapat soal PT Doraemon membeli mesin percetakan seharga 48 juta dengan umur ekonomisnya itu 5 tahun. Dan nilai residunya yang diharapkan itu sebesar 3.250. Berikut merupakan penggunaan mesin selama 5 tahun. Oke, di sini dalam perhitungan penyusutan itu dibagi menjadi 3 metode, yaitu metode garis lurus, unit of activity atau unit aktivitas, dan double declining. Oke, yang pertama kita akan menghitung dengan metode penyusutan garis lurus, yaitu yang pertama di sini kita lihat soalnya
Buatlah perhitungan penyusunan dengan metode straight line jika mesin percetakan dibeli pada 1 Januari. Salah satu hal yang perlu kita perhatikan juga yaitu tanggal dibelinya peralatan ini sendiri gitu. Yang pertama 1 Januari. Oke, di sini kita masukin diketahui itu cost-nya ada di angka 48 juta yaitu didapatkan dari PT Doraemon membeli mesin harga yang dia beli. Kemudian terdapat umur ekonomisnya 5 tahun. Ini biasanya terdapat dari soalnya. Kemudian nilai residunya sebesar 3.250.000. Ini juga didapatkan dari soal, yaitu dan nilai residu adalah 3.250.000. Oke, cara menghitungnya, cara menjawabnya, di sini kita bikin tabel yang terdiri dari year, depreciable cost, rate, annual expense, accumulated depreciation, dan juga book value. Oke, kita isi yang pertama buat tahunnya, itu langsung aja, berarti dia kan umurnya 5 tahun. Jadi kita langsung tulis 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada depreciable cost. Nah, depreciable cost ini bisa kita dapatkan dari cost atau dari nilai costnya 48 juta dikurangi dengan nilai residunya, yaitu di angka 3.250.000. Oke, ketemu di angka 44.750.000 rupiah. Kemudian bagaimana cara kita mencari rate-nya, yaitu dengan 100% kita bagi atau kita per dengan nilai ekonomisnya, yaitu 5 tahun. Ketemu rate-nya di angka 20%. Kemudian cara mencari annual expense-nya itu gampang. Kita tinggal kalikan depreciable cost dengan rate-nya. Itu 44.750 dikalikan dengan 20%. Ketemu di angka 8.950.000. Kemudian accumulated depreciation-nya ini nanti akan menjadi akumulasinya. Nah, di bagian book value itu kita menghitungnya dari cost. Jadi bukan dari depreciable cost, melainkan dari cost dikurangi dengan annual expense-nya. Ketemu di angka 39.050.000 rupiah. Nah, yang menjadi salah satu karakteristik di metode garis lurus itu buat perhitungan depreciable cost sampai dengan annual expense-nya itu ke bawahnya akan terus sama. Jadi kita bisa tinggal tarik. Kemudian buat rate-nya itu juga terus sama. Oke, kita ulang dulu. Buat rate-nya itu ke bawahnya akan sama, yaitu di angka 20%. Begitu pula untuk annual expense-nya, dia akan tetap sama ke bawahnya. Oke, jadi di sini kita buat accumulated depreciation-nya itu yaitu yang pertama dari 8 juta ini ditambahkan dengan sampingnya. Kemudian ini menunjukkan bagaimana total dari akumulasinya. Jadi ini rumusnya tetap sama yaitu penjumlahan seperti ini. Kemudian untuk book value-nya kita tinggal hitung dari book value sebelumnya dikurangi dengan annual expense yang terjadi di tahun tersebut. Sehingga ketemu kita tarik sampai bawah. Nah, buat ngecek benar atau enggaknya itu bisa kita lihat di sini di book value yang tahun kelima itu harus menunjukkan bagaimana nilai residunya, yaitu di angka 3.250.000 rupiah. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Buatlah perhitungan penyusunan dengan metode straight line jika mesin percetakan dibeli pada 1 April. Oke, kalau yang tadi 1 Januari ini sebagai contoh di 1 April. Oke, kita tinggal masukkan year-nya. 3, 4, 5. Karena ini dia baru beli di 1 April, yang berarti itu bukan di awal tahun, berarti hitungannya menjadi 6. Seperti ini. Kemudian buat depreciable cost-nya itu sama, didapatkan dari cost dikurangi dengan nilai residunya. Seperti ini. Kemudian ini akan terus sama ke bawahnya buat bagian depreciable cost-nya. Kemudian buat rate-nya sendiri, cara nyarinya juga sama, 100% per 5 tahun. Atau per 5, ketemu di angka 20%. Ini terus sama juga. Yang menjadi pembeda di sini ada useful life. Nah, useful life ini didapatkan karena dia baru beli April, berarti ada beberapa bulan yang dia tidak gunakan. Yaitu ada di Januari, Februari, Maret. Ada 3 bulan yang tidak dia gunakan. Berarti dalam tahun yang pertama, itu dia hanya menggunakan di 9 bulan.
Berarti di sini kita bisa cari dari 9 per 12. Oke, ketemu 75. Kita bikin dalam bentuk desimal aja biar lebih memudahkan dalam membacanya. Nah, yang menjadi pembeda di sini buat mencari annual expense-nya itu kita kalikan dari depreciable cost, kita kalikan dengan rate, kemudian kita kalikan dengan useful life. Ketemu di angka 6.712.500. Kemudian buat accumulated-nya sama, dan buat book value-nya itu juga sama, yaitu dari cost-nya dikurangi dengan annual expense-nya. Oke. Ketemu di angka 41.287.500. Oke, buat yang berikut-berikutnya, karena dia menggunakannya dalam 1 tahun penuh, berarti cara perhitungannya sama, yaitu tinggal depreciable cost dikalikan dengan rate. Seperti ini. Angkanya juga sama di 8.950. Ini akan terus sama hingga tahun yang kelima. Oke, terus kita bikin accumulated depreciation-nya di sini. Ini ditambahkan dengan sampingnya. Ini juga ditambahkan dengan yang sampingnya. Begitu pula seterusnya hingga ke bawah. Seperti ini. Oke, di sini, nah karena tadi tahun pertama dia baru pakai 9 bulan, biar menjadi 5 tahun, dia masih kurang penggunaan 3 bulan. Oleh karena itu ada tahun ke-6. Jadi di sini di useful life itu tinggal 3 kan, berarti 3 per 12. Oke, annual expense-nya didapatkan dari depreciable cost, dikalikan rate, dikalikan useful life-nya, seperti ini. Dan ketemu di angka 2.237.500. Nah, untuk perhitungan book value-nya sama, ini tinggal dikurangi dengan annual expense-nya yang sebelumnya. Seperti ini. Oke, kita... Nah, sebagai contoh ini berarti benar ya guys, karena nilai akhirnya itu menunjukkan nilai residunya, yaitu di angka 3.250.000 rupiah. Oke, kita akan lanjut dengan perhitungan menggunakan unit of activity atau unit aktivitas. Yang menjadi pembeda di sini cara menghitungnya itu tidak memperhatikan cost-nya, yaitu lebih memperhatikan bagaimana penggunaan mesin ini sendiri. Di sini yang kita lihat itu mesin percetakan penggunaannya setahun pertama 1.000 kertas, begitu pula seterusnya. Oke, jadi di sini kita ketahui cost-nya. Nilai residunya di angka 3.250, kemudian total kertasnya 9.500 kertas yang didapatkan dari total penggunaan mesin yang menghasilkan kertas-kertas ini, kemudian di sum, ini kita bisa lihat sum, dan cost per unit. Nah, cost per unit ini perlu kita cari tahu caranya dengan dari cost dikurangi dengan nilai residunya, kemudian dibagi dengan total kertasnya, sehingga ketemu cost per unitnya itu di angka 4.710,53 rupiah. Oke, cara perhitungannya, di sini di bagian year kita tulis 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang menjadi pembeda di sini tidak ada depreciable cost, melainkan units of activity. Units of activity kita bisa ambil dari soalnya, seperti ini. Oke, kita bisa ambil dari soal. Kemudian buat cost per unit itu kita udah melakukan perhitungan tadi, yaitu ketemu di angka 4.700 yang didapatkan dari cost dikurangi nilai residu dibagi dengan total kertasnya. Oke, ini akan terus sama buat cost per unitnya. Oke. Oke, buat cara mencari annual expense-nya itu rumusnya sebenarnya sama, tinggal unit of activity-nya dikalikan dengan cost per unitnya. Oke. Ini kita tinggal cari karena sama ke sampingnya. Sehingga ketemu buat accumulated depreciation-nya itu ini sama dengan, kemudian ini ditambahkan dengan yang ini. Tambahkan dengan, begitu pula ke bawahnya. Oke, buat perhitungan book value juga sama, yaitu dari cost dikurangi dengan annual expense. Begitu pula seterusnya. Oke, sini sama. Oke, ada kesalahan sepertinya. Dikurangi dengan annual expense-nya.
Oke, ini juga kurangi yang ini. Oke, begitu pula yang di bagian bawahnya. Sehingga ketemu. Di book value tahun kelima itu sesuai dengan nilai residunya yaitu 3.250.000. Ini memang harus sesuai ya guys di tahun yang kelima dengan nilai residu yang diinginkannya. Oke, setelah dari unit of activity, kita lanjut ke bagian metode double declining. Di sini yang menjadi pembeda dari double declining itu sendiri di bagian depreciable cost-nya. Buat depreciable cost, kalau dari double declining itu tidak perlu dikurangi dengan nilai residu. Jadi langsung dari cost-nya ini sendiri, itu kita masukkan di bagian depreciable cost. Kita langsung lanjut. Kita tulis dulu buat tahunnya. Pertama, di bagian metode double declining ini kita juga perlu memperhatikan buat tanggal pembeliannya. Sebagai contoh, buat soal yang pertama itu dibeli pada 1 Januari. Oke, buat depreciable cost-nya kita masukin di 48 juta. Seperti ini. Nah, sesuai dengan namanya double declining. Berarti buat rate-nya itu sendiri itu merupakan rate dari yang metode garis lurus dikalikan 2, jadi di double. Ini cara perhitungannya 100% dibagi dengan umur ekonomisnya atau nilai ekonomisnya 5, kemudian dikalikan dengan 2. Ketemu di angka 40%, yang dimana rate-nya ini akan terus sama hingga tahun yang kelima. Oke, seperti ini. Oke, lanjut. Buat annual expense-nya sama, kita carinya tinggal dari depreciable-nya ini dikalikan dengan rate. Kemudian accumulated-nya juga sama, caranya book value-nya juga sama, yaitu dari cost dikurangi dengan annual expense-nya. Oke, di sini, sorry, buat di bagian ini itu harusnya beginning book value. Ini tabelnya, cuman beda di namanya. Oke, menjadi pembeda juga dalam metode ini, buat beginning book value-nya itu didapatkan dari book value periode sebelumnya, seperti ini. Buat perhitungan annual expense-nya juga akan terus tetap sama hingga yang tahun ke bawah. Kemudian accumulated depreciation-nya juga akan tetap sama. Yang menjadi pembeda hanya di bagian itunya saja. Seperti ini. Begitu pula seterusnya, ini diambil dari book value yang sebelumnya. Oke, kita terus berikan. Kemudian ini accumulated-nya juga udah ketemu. Sehingga buat di back value-nya itu ini dikurangi dengan annual expense. Oke, ini akan terus sama. Oke, jadi ketemu di sini. Nah, yang menjadi pembeda juga di metode double declining ini terdapat penyesuaian, di mana di hasil akhir book value ini di tahun yang kelima itu harus tetap sesuai dengan nilai residunya, yaitu 3.250.000. Sehingga perlu melakukan penyesuaian di bagian annual expense-nya, yaitu bisa kita hitung dengan beginning book value-nya dikurangi dengan book value, yaitu dengan nilai residu yang kita inginkan di angka 3.250.000. Oke, jadi ketemu di 2.970.000. Oke, di sini kita beri tanda warna biru untuk membedakan, oh berarti ini yang kita lakukan untuk penyesuaiannya. Seperti itu. Oke, di metode double declining ini sendiri juga bisa pembeliannya itu dilakukan di tengah-tengah. Sebagai contoh di sini dibeli pada 1 Oktober. Oke, sama dengan yang garis lurus di sini ada tambahan useful life. Kita bisa tulis tahunnya dulu. Oke, buat beginning book value-nya sama. Itu langsung dari cost-nya tanpa perlu dikurangi dengan nilai residu. Kemudian buat rate-nya itu sendiri juga sama dari yang bagian atasnya. Oke, ini. Oke, ini sama hingga tahun yang ke-6. Nah, useful life di sini sebagai contoh di soal dibeli pada 1 Oktober. Nah, karena dia baru dibeli di 1 Oktober, berarti pada tahun tersebut dia baru digunakan selama Oktober, Oktober, berarti dia baru aja digunakan selama
Kita bisa hitung dari Oktober, November, Desember, berarti 3 bulan. Jadi di sini 3/12. Oke, ketemu di 0,25. Sisanya cara ngitungnya sebenarnya sama, tinggal cari-cari annual expense-nya dikalikan rate dengan useful life-nya, tidak boleh kelupaan. Seperti itu. Buat back value-nya juga sama dari cost yang dikurangi dengan annual expense-nya. Kemudian beginning book value-nya jangan lupa diambil dari book value yang sebelumnya. Kemudian di sini tidak ada useful life, langsung aja beginning book value dikalikan dengan rate-nya, kemudian accumulated depreciation-nya, dan book value-nya, yaitu ini dikurangkan dengan annual expense. Oke, kita tinggal tarik ke bawahnya. Ini. Oke. Nah, di sini di yang tahun ke-6 itu kita ada tambahan useful life-nya, yaitu kalau tadi baru dipakai 3 bulan, berarti masih ada kurang 9. Jadi di sini kita tambahin 9/12. Oke, untuk menghitung annual expense-nya juga tinggal dikalikan dengan useful life-nya sebagai tambahan. Nah, sesuai dengan yang tadi, kalau di hasil akhir book value itu harus tetap sesuai dengan nilai residunya, yaitu 3.250.000, jadi perlu melakukan adanya penyesuaian. Di bagian annual expense, yaitu beginning book value-nya kita kurangi dengan book value yang kita harapkan, ketemu di angka 2.348.720 rupiah. Ini kita kasih tanda karena dia melakukan adanya penyesuaian. Seperti itu. Jadi inilah cara menghitung penyusutan. Nah, setelah menghitung penyusutan untuk aset tetap ini juga, perlu kita perhatikan buat berikutnya itu memasuki bagaimana pengelolaan dari persediaan itu sendiri. Nah, cara menggunakan menghitung persediaan perpetual itu salah satunya dengan metode perpetual, yang dimana dia pencatatannya itu secara real life atau real time. Di sini sebagai contoh ada dua metode, yaitu dengan metode perpetual, namun yang satu yaitu FIFO atau first in first out, dan juga adanya average cost. Sebagai contoh cara melakukan perhitungannya, di sini ada soal yang udah disajikan. Kita tinggal masukin buat tanggalnya. Yang pertama di tanggal 1 Maret itu dia melakukan adanya stok awal yang tercatat. Oke, kita lakukan pencatatan stok awal di bagian gudang. Kita catat buat kuantitasnya yaitu 1.500 dan biaya per unitnya di sini diketahui 25.500. Nah, untuk mencari jumlah, gampang tinggal kuantitas dikalikan dengan biaya per unitnya. Oke, ini adalah Vivo, kemudian memasuki tanggal yang berikutnya, yaitu tanggal 2 Maret. Dia melakukan adanya penjualan nih, berarti kita melakukan pencatatan penjualan. Di bagian section penjualan, sebanyak 800, kemudian biaya per unitnya itu menggunakan yang dari gudang, harga jualnya, atau ini ketemunya nanti sebagai beban pokok penjualannya. Dan jumlahnya ini dikalikan dengan biaya per unit. Nah, kuantitasnya karena dia melakukan penjualan sehingga mengalami pengurangan. Jadi 1.500 dikurangi 800. Kemudian biaya per unitnya tetap sama dan jumlahnya 700 dikalikan dengan biaya per unit. Ketemu di angka 17.850.000. Oke, kita lakukan pencatatan berikutnya yaitu di tanggal 5, di mana di sini dia melakukan pembelian. Berarti kita catat di bagian pembelian, dia melakukan pembelian sebanyak 2.500, kemudian dengan biaya per unitnya 26.000, sehingga jumlahnya itu di angka 65 juta. Oke, di sini kita kalau ini perpetual Vivo, kita melakukan pencatatannya yang sebelumnya itu kita catat ulang lagi. Jadi kita tetap melakukan pencatatan. Oleh karena itu, dengan metode perpetual ini pencatatannya itu lebih detail. Seperti itu. Ini pembelian 2.500, kemudian dengan biaya per unitnya 26.000, seperti ini. Oke. Kemudian di sini kita melakukan pencatatan di tanggal yang berikutnya, yaitu di 6 Maret. Di 6 Maret ini diketahui dia melakukan penjualan sebanyak 1.250.
Oke, kita catat di bagian penjualan. Nah, karena di stok gudang kita yang pertama itu hanya tersisa 700. Jadi di sini kita tulis 700 dulu. Yang dengan beban pokok penjualannya itu di angka 25.500, sehingga jumlahnya itu kita tinggal kalikan. Nah, karena dia melakukan penjualan di angka 1.250, maka ini masih ada sisa. Caranya di sini dari 1.250 yang diinginkan dikurangi dengan 700 yang sudah tercatat. Berarti kita masih kurang 550. Di mana 550 ini diambil dari yang kedua, pembelian yang kedua, yaitu dengan biaya per unitnya 26.000. Oke, sehingga di gudang itu tersisa 2.500 dikurangi dengan 500, tersisa 1.950 pieces. Oke, sehingga total persediaan akhirnya itu so far di angka 50.700.000. Oke, kita lihat lagi nih di tanggal 7. Di tanggal 7 dia masih melakukan pembelian lagi sebanyak 550. Oke, dengan biaya per unitnya di angka 26.500, sehingga jumlahnya kita tinggal kalikan saja. Nah, sesuai dengan perpetual, kita harus tetap melakukan pencatatan yang dari stok sebelumnya juga. Seperti ini. Oke, berarti ini sama. Dan kita lakukan pencatatan 550 dengan biaya per unitnya 26.500. Sehingga totalnya 0 dikalikan. Oke, ini kita udah melakukan pencatatan semua tanggalnya. Jadi di sini kita bisa ketahui bahwa persediaan akhir pada periode ini itu kita bisa cari dengan rumus sum. Kita jumlahkan semua yang ada di kolom section gudang sum. Oke, berarti persediaan akhir itu di angka 254.925.000. Kemudian di sini kita bisa cari buat beban pokok penjualannya itu di angka, kita tinggal melakukan sum juga di bagian kolom penjualan. Ini 52.550.000. Sehingga di sini kita bisa ketahui, kita bisa cari buat laba bruto. Ini sangat penting buat kita ketahui atau kita cari. Laba brutonya, cara mencarinya kita perlu mengetahui penjualannya terlebih dahulu. Penjualan ini bisa kita dapatkan dari sini. Ntar kita bikin kurung dulu. Kuantitas penjualannya kita kalikan dengan harga dari penjualan, di mana berapa harga dia melakukan penjualannya. Dan ditambahkan dengan penjualan yang di tanggal 6 serta harganya juga seperti ini. Oke, sehingga ketemu ini merupakan harga penjualannya di angka 68.100.000. Oke, kemudian kita masukkan beban pokok penjualan. Buat beban pokok penjualannya sendiri itu di angka ini yang sudah kita ketahui dari kolom section penjualan 52.550. Sehingga cara mencari laba brutonya itu gampang. Tinggal kita kurangin dari penjualan, kita kurangi dengan beban pokok penjualan seperti ini. Oke, ketemu di angka 15.550.000 rupiah. Oke, kita beri ini seperti ini. Ini buat laba bruto jika menggunakan perhitungan metode perpetual first in first out atau FIFO. Kemudian terdapat juga metode perpetual dengan average cost atau di mana biaya per unitnya itu nantinya di rata-rata. Oke, kita coba langsung melakukan perhitungan. Tanggal satunya sama, dia stok awal, jadi kita catat di bagian gudang. Oke, kita tinggal copy aja, seharusnya bisa. Oh, tidak bisa. Oke, kita sama lakukan pencatatan stok awalnya dengan kuantitas 1.500, kemudian biaya per unitnya di angka 25.500. Oke, seperti ini. Kemudian lanjut, kita lihat di tanggal 2-nya. Yaitu dia melakukan penjualan
sebesar 800 kuantitasnya. Kemudian biaya per unitnya itu kita pakai yang dari sini, 25.500. Dengan jumlahnya, yaitu kuantitas dikali dengan biaya per unit. Ini, sehingga tersisa kuantitas yang di gudang itu sebesar 700 dengan biaya per unitnya yang masih sama. Sehingga kita melakukan perhitungan persediaan yang tersisa itu di angka 17.850.000. Oke, kemudian kita lanjut ke yang tanggal berikutnya, yaitu tanggal 5. Di mana di sini tercatat dia melakukan pembelian sebanyak 2.500. Oke, dengan biaya per unitnya yaitu 26.000 dan jumlahnya di angka, kita lakukan perkalian, 65 juta. Nah, di sini yang menjadi pembeda di gudang itu kita hitung yaitu 700 ditambahkan dengan kuantitas barunya yaitu 2.500. Ketemu di angka 3.200, kemudian jumlahnya juga kita jumlahkan yang sebelumnya dengan yang kita dapatkan atau kita yang beli yaitu 65 juta sehingga ketemu di angka 82.850. Untuk cari biaya per unitnya itu sesuai dengan namanya average, jadi kita bagi dari jumlah, kita bagi dengan kuantitasnya. Ini. Jadi ketemu di angka 25.891. Kemudian selanjutnya di tanggal 6. Di tanggal 6 terdapat penjualan. Oke, penjualan sebesar 1.250 kuantitasnya. Oke, seperti ini. Nah, kita lanjut buat biaya per unitnya. Di sini kita ambil dari yang biaya per unit yang sudah kita average sebelumnya. Yaitu 25.891 dengan jumlahnya kita tinggal kalikan saja. Oke, jadi di sini ketemu buat sisa kuantitasnya itu kita tinggal kurangi 3.200 dengan 1.250. Ketemu di 1.950 dengan biaya per unitnya tetap sama. Dan kita kalikan. Oke, jadi jumlahnya masih di angka 50.486. Berikutnya, di tanggal yang terakhir yaitu di tanggal 7, kita bisa melakukan perhitungan dengan dia melakukan pembelian nih. Di sebanyak 550 pieces dengan biaya per unitnya atau harganya 26.500. Oke, sehingga jumlahnya 550 dikalikan 26.500. Nah, di sini buat di gudangnya kita carinya sama kayak yang tadi. Kuantitasnya kita tambahkan terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian buat di bagian jumlahnya juga kita tambahkan terlebih dahulu. Sehingga buat cari biaya per unitnya kita tinggal bagi antara jumlah dan kuantitasnya. Seperti ini. Jadi ketemu di angka 26.025 rupiah. Oke, tidak lupa kita juga harus mencari perhitungan persediaan akhirnya. Kita tinggal sama kayak yang tadi, sum di kolom section jumlah. Oke, ketemu di angka 254.498.438. Kemudian kita juga perlu cari beban pokok penjualan. Oke, mohon maaf ada typo. Dan sini bisa kita cari dengan sum sama yang kita jumlahkan yaitu ini kita total. Ketemu di angka 52.763.281. Nah, tidak lupa kita juga melakukan perhitungan seperti yang tadi. Ini kita ambil. Oke, seperti ini buat penjualannya di sini kita kita string aja biar nggak geser saat dikopas. Ini oke. Nah, penjualannya karena penjualannya itu tetap sama. Yang menjadi pembeda adalah bagaimana beban pokok penjualannya. Oke, jadi tinggal dikurangi penjualan dikurangi beban pokok sehingga ketemu buat laba bruto dengan perhitungan metode perpetual average cost itu di angka 15.336.708 rupiah. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai bagaimana penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSEK 1, kemudian bagaimana perhitungan penyusutan dan juga bagaimana perhitungan dari persediaan perpetual ini sendiri. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat buat kalian.